Nangis ya, boleh. Oleh karena anugerah, oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan, kembali kami ada di tempat ini. Tuhan, kami bersyukur kalau kami ada sebagaimana kami ada, walaupun tak kami tahu ini hotel, tapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, kami ada di sini bukan karena kebiasaan, bukan juga karena kami Kristen lalu kami harus ke gereja, tapi kami harus mengaku dengan jujur kami ada di sini adalah karena kebutuhan. Kami butuh Tuhan, kami butuh firman. Karena yang lainnya semuanya bisa lenyap, tapi firman Tuhan tidak lenyap. Karena tubuh kami yang nantinya hancur menjadi debu, kami perlu makan, kami perlu minum, kami perlu vitamin. Apalagi buat roh kami yang tidak akan mati, kami perlu makanan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Berkati jemaat-Mu, kalau mereka sudah ada di tempat ini, hamba percaya jeripaya mereka tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberkati mereka. Bukan saja berkat rohani, karena Tuhan itu rohani, tapi juga berkat jasmani. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Semua katakan amin. Silakan duduk sebentar, saudara, tepuk tangan. Coba mic-nya dikecilin, low-nya dikecilin, low-nya supaya power-nya udah habis suaranya. Airnya udah habis ya. Ini low udah habis. Airnya tes. Ini kan agak keluar sedikit. Sebentar di situ, ada lagi. Simple tapi jadi jelek ini. High-nya sudah habis, low-nya udah habis kiri, ini habis kanan, di situ tambah treble. Aduh, capek sekali saudara. Aduh, kenapa yang ngomong gini? Tes. Saudara. Ngaung. Ini sama yang kemarin ini waktu di Pik sama ya? Lain. Tes. Ya. Ngirung. Saya udah lagi pilek terus ngirung lagi saudara, jadi nggak ada power. Saudara, saya minta maaf ya saudara, saya itu capek sekali karena kemarin tanggal 10 kan saya khotbah. Lalu 10 malam saya pergi ke luar negeri. Lalu Sabtunya saya mesti pulang karena minggunya kan khotbah lagi. Udah minggu khotbah, malamnya berangkat lagi nih, baru tadi malam datang. Capek sekali, pegel saudara, karena kebetulan ada beberapa gereja yang mereka minta saya khotbah di sana. Terus saya bilang kalau hari Minggu nggak bisa, kalau hari biasa ya saya bisa. Ya saudara, akhirnya mereka bikin hari biasa. Nah hari Minggunya ya saya mesti buru-buru balik, besok pagi-pagi udah berangkat lagi ke Makassar, ada KKR lagi. Jadi cukup lelah. Jadi kalau nggak ditunjang sama power yang ini susah. Suara saya jadi hilang. Tuh, nganggung. Treble-nya udah habis ya Pak. Bisa beli lagi nggak? Di situ nggak ada reverb, ada nggak? Oke, saudara, saya mau cerita yang sederhana aja. Siapa di antara saudara yang tidak pernah dikecewakan oleh manusia? Nggak kayak gini. Siapa di antara saudara nggak pernah dikecewakan sama Tuhan? Susah ya. Saya ngomong bahasa Sunda aja ya, saudara ya. Ampun, hal leser bisa deh. Saudara begini, saudara ya. Semua manusia pasti pernah dikecewakan. Amin, saudara. Nah, kalau misalnya kita dikecewakan sama manusia, bisa kita kecewakan sama teman, kita bisa cari teman lain.
setuju nggak? Saudara dikecewakan, ada beberapa teman saya, saudara dia kecewa, dia keluar dari grup WA. Ya udah keluar aja cari grup lain. Betul ya saudara? Saudara dikecewakan sama gereja, keluar aja ganti gereja lain. Bisa nggak? Bisa. Teman saya kemarin ini saudara kecewa karena pinjam uang saya nggak kasih. Karena saya bilang begini saudara, meminjamkan uang sama pinjam uang itu akan berisiko memutuskan persahabatan. Saya ngomong gitu, karena masalahnya apa saudara? Bukan saya kasih pinjam. Nah, setelah kasih pinjam, saudara ya, dia janji, Yud, saya akan bayar 3 bulan. Nah, selama 3 bulan kan dia nggak mau ketemu saya. Malu dong. Ya lu ngerti nggak dia ngomong? Nah, udah gitu selama 3 bulan itu ternyata dia nggak bayar. Bukan nggak bayar, belum bayar. Saudara, suatu ketika saya ke Bandung, saya ajak teman saya itu makan. Saya nggak ada maksud lagi. Dia mau nggak? Nggak mau. Nanti udah sekarang, padahal saya nggak mau lagi. Saya cuma ngajak makan. Untuk saya. Jadi setiap kali saya telepon, bisa kan saya mau lagi. Setelah saya mau lagi, saudara sekalian, akhirnya dia cerita ke semua orang, gila ya sudah katanya, utang 1 juta aja lagi. Yang lagi siapa? Saya ngerti nggak saya tidak mau. Jadi saya kasih tahu saudara gini ya, daripada minjemin mendingan ngasih, karena risikonya sama. Betul apa nggak? Saudara pinjam 10 juta, sorry ya, gue nggak bisa kasih pinjam sama lu, gue kasih aja 1 juta. Udah hilang, selesai. Nanti harus sekalian. Karena meminjamkan sama minjem itu berisiko akhirnya persahabatan retak. Dan benar, di Cirebon ada, namanya Thomas. Dia bilang sama saya, Yud, Om bisa nggak saya pinjam uang sekian? Ada nggak? Ada. Cuman ini berisiko. Seandainya saya kasih pinjam, lalu dia janji 6 bulan, ternyata nggak bisa bayar. Padahal buat saya nggak jadi soal. Ngerti saudara? Lalu ada orang bilang, ya Om, anggap aja kalau mau minjemin, memberi. Ya kalau memberinya 1 juta nggak apa-apa, kalau 50 juta ya mau keberatan juga. Ngerti saudara sekalian? Akhirnya saudara sekalian karena dia nggak bisa bayar, sekarang volumenya kecilin. Jangan dimatiin. Udah gitu, udah gitu saudara sekalian, saya bilang sama dia, Tom, bukan saya nggak mau minjemin. Saya kasih pinjam itu berisiko hubungan kita jadi jelek. Loh kenapa? Loh kalau kamu nggak bisa bayar, nggak mau ketemu dong. Setiap kali saya khotbah kamu belum tentu mau datang. Bener saudara. Akhirnya saya arahkan gini, kecilin Pak, kecilin. Nah, biarin. Nah, saya bilang gini, udah aja, saya arahkan sama teman saya aja ya. Jangan sama saya lah, nggak enak lah. Akhirnya sama Asyar ini, akhirnya jadi pinjam. Bener saudara, pinjam sama ini, janjinya berapa? 6 bulan, nggak bayar, nggak ke gereja. Kan gua yang rugi. Nah, kemudian terus sekalian. Terus saya tanya, lu lagi sama Asep? Enggak kok, saya nggak lagi. Saya cuma ayo ke gereja. Karena ngerasa punya utang, ngerti ya terus sekalian. Waktu dia ajak ke gereja, ngerasanya lagi. Lalu akhirnya ngomong ke semua orang, gila si Asep katanya begini. Loh, jadi kadang-kadang saudara sekalian yang pinjem sama yang pinjemin itu lebih menderita yang ngasih pinjem. Iya, ada salah satu juga tuh siapa? Leoni kan nggak suka tuh sama perempuan itu. Nggak usah ngomong deh, nggak usah kan, cuma nanti dia pinjam sama saya. Nah sekarang saudara sekalian saya mau nagih nggak enak, nggak nagih gue butuh. Saudara sekalian, setiap kali saya ketemu dia ngerasa nggak enak, lama-lama mundur dari gereja. Padahal buat saya sudah nggak apa-apa, gitu sudah kalian lihat. Jadi kalau misalnya saudara, ya udah kalau kayak gitu, nah itu Pak, mendingan kalau minjemin, mendingan ngasih aja. Nah saya mau pinjam. Jadi saya cuma mau ngomong gini saudara, kita bisa dikecewakan sama seseorang. Kalau kita kecewa sama orang, kita ganti orang kan? Saya ketemu teman saya di Sydney, namanya Jun. Kenapa dia gak punya alamat? Dia pakai PO Box. Pakai PO Box karena dia luntang lantung, ngerti lu sekalian. Terus saya bilang, Jun, dari mana ini? Kalau kamu kesini ngapain? Ayo sebel sama Bandung, katanya. Dia kecewa sama kota Bandung. Dia mendingan kalau kecewa sama orang, dia kecewa sama kota Bandung. Jadi saya khotbahnya di sini aja supaya anak saudara sekalian. Jadi indah. Enggak, kasihan sih ada beberapa teman saya. Iya betul. Dialog mereka tuh kepengen dengar saya khotbah. Sudah sampai mereka datang undang saya ke sana gitu. Jadi saya bilang pakai Instagram aja deh. Jadi coba saya gitu. Nah, gitu kan jadi lebih enak. Nah, gitu. Nah, gitu. Gue pasti di sana terbuka. Nah, sampai di mana tadi? Jadi lupa. Iya, PO Box. Saya bilang, Cuk, dari mana aja gue naon sih kan? Saya sebenarnya mau kota Bandung. Karena dia ngerasa, saudara sekalian, di Bandung tuh dia tidak bisa bekerja. Dia bisa sukses, dia pindah ke Sydney, jadi runtang lantung kan. Sampai sekarang,
saudara sekalian, kamu mau pulang? Bung, katanya. Namun saya, Pak ini dia katanya mati di sini, tapi dia nggak punya tempat tinggal. Jadi karena nggak punya tempat tinggal, namanya PO Box saja. Jadi kalau cari kontak PO Box gitu saudara sekalian ya. Jadi orang bisa saja saudara dikecewakan sama kota. Anak saya dia keluar dari sekolah dia kecewa sama gurunya, karena apa? Buta goblok katanya. Masa ngajarin kok salah begini segala macam, gue kasih tahu. Wah, gue kasih tahu dia marah-marah keluar Pak. Ngerti ya saudara sekalian? Nah, oke lah, saudara bisa kecewa sama pendeta, bisa kan? Saudara kalau kecewa pindah dong. Tapi gimana kalau saudara kecewa sama Tuhan? Hanya ada satu cara, saudara ikut setan, udah. Ngerti gak saudara sekalian ya? Saya mau sampaikan kepada saudara, karena banyak hal ini terjadi, dia kecewa sama Tuhan. Dan akibatnya fatal sekali. Saya ambil contoh, saya punya teman saudara namanya Ciukotin. Maminya orang Tionghoa, papinya orang bule. Papinya orang bule, papinya orang Tionghoa, maminya orang bule. Namanya Ciukotin, namanya Tony Timotius. Saudara sekalian juga kecewa sama Tuhan. Karena dia udah jadi pengkhotbah tahun 72, hebat khotbahnya, bagus, tinggi, besar, saudara sekalian. Orangnya cakep lagi saudara. Saudara, karena dia kecewa sama Tuhan, lewat siapa? Lewat gembalanya. Karena dia sudah hebat, khotbahnya nggak pernah dikasih kesempatan. Ngerti ya saudara? Itu kadang-kadang membuat kita kecewa. Saya jujur ya, saya sebagai gembala, saya selalu beri kesempatan. Kecuali kalau kesempatan yang diberikan tidak bisa dipergunakan sebaik-baiknya, ya saya keluarin. Ngerti ya maksud saya? Saya tidak pernah menghambat. Saya ambil contoh begini. Sudah tahu yang namanya Pak Kondas, Pak Supit. Pak Supit, Daniel Ong, sama Gilbert, itu semuanya anak buahnya Pak Yakob. Dulunya pekerjanya Pak Yakob. Ngerti ya saudara? Mereka itu stafnya. Cuma Pak Yakob nggak suka kalau mereka berkembang. Ngerti ya saudara? Jadi dihambat. Sehingga akhirnya mereka keluar. Ngerti ya saudara? Dipakailah sekarang wakilnya namanya Paulus Warsito yang nggak bisa apa-apa. Di mana Paulus Warsito itu dulu pekerjaannya papi saya di Cirebon. Jadi saudara sekalian, karena dia berkembang, tidak dikasih kesempatan, dia kecewa, dia keluar. Nah, dia keluar, saudara sekalian, bikin gereja. Pak Supit bikin di sini, lalu kemudian Gilbert, lalu kemudian Daniel Ong di Australia, di Perth. Nah, saudara sekalian, gimana kalau seandainya orang itu kecewanya sama Tuhan? Nah, seperti yang terjadi sama Khotbah ini. Dia kecewa sama Tuhan lewat gembalanya. Kurang apa, gue khotbahnya bener. Gue tahu apa? Akhirnya dia keluar, bukan keluar dari gereja, dia jadi Islam. Sampai mati, saudara sekalian. Bahkan waktu mati masuk koran aja saya masih lihat. Teman saya bilang, Pendeta Harun, yuk coba lihat siapa. Wah, sebenarnya mukanya kan tinggi besar, kasep, cakep, gitu, putih, agak bewokan. Saudara terus saya bilang, oh ini semua Khotib. Setelah itu dibuka orangnya telah meninggal dunia, Abu Abdullah Zakaria. Saudara saya ngerti kan? Jadi dia kecewa sama Tuhan, padahal saudara sekalian, sebenarnya Tuhan nggak pernah ngecewain kita. Tapi kita bisa kecewa dong. Ngerti ya? Saya ambil contoh. Saudara di Cirebon ada seorang ibu namanya Ibu Tante Guatnyo. Dia terobsesi dengan ayat firman Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Semua bilang amin. Dan ayatnya berkata, karena bilur-bilurnya sudah sembuh atau akan sembuh? Ya, sembuh. Ya, karena bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Pertanyaan saya, ada nggak yang sakit? Ada yang nggak sembuh? Ada yang mati nggak? Lalu dia bilang apa? Ini buktinya apa? Nah, saudara dia kecewa, saudara dia minta tim gereja mendoakan buat anaknya namanya Ruki. Setelah didoakan ternyata nggak hidup, mati malah. Dia kecewa sama Tuhan, dia keluar dari gereja. Setelah dia keluar dari gereja, dia jadi ateis. Dia nggak mau lagi ke gereja. Dia benci sekali sama Yesus sampai akhirnya mati bunuh diri. Minum obat tidur, dan nggak bisa tidur, berminggu-minggu nggak bisa tidur. Saudara sekalian, berminggu-minggu gak bisa tidur, kasih sama dokter John obat tidur. Dikasih obat tidur, 1 gak mempan, 2 gak mempan, akhirnya semuanya dicobain. Setelah dicobain dan ternyata berhasil saudara, tidur. Tapi selama-lamanya, ngerti sekalian. Nah itu bisa aja terjadi. Nah gimana kalau seandainya orang sampai kecewa sama Tuhan, gak usah jauh-jauh. Leoni tahu Yonggi yang main keyboard. Nah, dia dulunya bukan Kristen. Dia jadi Kristen. Udah jadi Kristen, jadi pemain keyboard. Saya beri kesempatan. Saya nggak pernah menghambat, saya beri kesempatan. Anak buah saya Raymond kasih kesempatan khotbah, dan kasih kesempatan khotbah. Tapi kalau misalnya ternyata dia gagal, ya salah dia dong. Tapi saya nggak pernah menghambat, saya kasih kesempatan. Nah saudara sekalian, Yogi itu pemain keyboard, saya kasih kesempatan. Sampai akhirnya saya buka cabang di Bandung, saya kasih dia. Nah, cuma dia motivasinya apa? Kenapa gue nggak dapat duit banyak, nggak kaya-kaya? Sabar. Dan saya ngomong sama dia. Pak Yuda,
saya kayak gini aja. Sabar, saya bilang gitu ya. Kamu belum menderita seperti saya. Saya bilang begitu. Saya pelayanan, saudara sekalian, apa dulunya langsung naik? Enggak. Saudara pernah dengar cerita saya waktu diundang ke Solo. Saudara pendeta yang undangnya Pak Danu dari keluarganya Keraton. Hari Kamis, Sabtu Minggu, hari Jumat kosong. Waktu hari Jumat kosong, ada seseorang, saya lupa namanya, dia berkata gini, Pak, Bapak besok kosong ya Pak? Iya. Wah, memang pas Tuhan itu luar biasa. Maksudnya, ini Pak, saya udah bikin Bapak KKR besok. Kurang ajar, benar ngomong, tapi dia bikin gitu. Saya bilang, aduh, ya sudahlah, kepalanya di mana? Ada Pak, di daerah Kebak Kramat. Besok dijemput ya. Ibadah jam berapa? Jam 7. Ya udah Pak, saya jemput kira-kira jam 4. Cepat banget nanti deh. Ya Pak, lebih cepat lebih baik. Saudara, akhirnya dijemput, yang dijemput anaknya naik sepeda. Nah, saya kan mikir sudah sekali ya. Akhirnya ya sudah, nggak enak dong pakai dasi naik sepeda, saya copot, saya ganti pakai batik. Sudah naik sepeda, saudara sekali, itu tahun 90-an, saudara. Udah gitu jalannya nanjak, dia bilang, Pak tolong bantu Pak, Bapak genjot jam 8 aja. Saudara belum ngalamin, lu belum ngalamin begitu, jangan ngalamin begini. Saya itu genjot, saudara sekali dia. Udah saya kasih genjot. Udah lama saudara bilang, Pak gantian lagi Pak, sekarang Bapak kiri sekarang. Udah gitu saudara sekali ke Kebak Kramat itu ke arah Tawamangu. Tidak langsung ke tempat ibadah, tapi ke rumah orang dulu. Bu, ojo lali Bu ya. KKR Bu, iki pelito nih. Satu lagi, Pak ojo lali Pak, KKR iki pelito. Saya sampai lagi, pelito pantat gua sakit. Karena waktu itu bulan ada gojek kan. Bulan ada gojek, bulan ada yang pakai bantal. Ngerti harus sekalian. Saya mengalami begitu. Saya bilang Pak Yongki sabar ya. Sabar. Ngerti harus sekalian. Dan dia nggak tahan. Karena itu dia kecewa sama Tuhan. Lalu sekarang dia kembali ke Islam. Saudara buka Mat Bitel. Buka Mat Bitel. Ada tuh Yongki. Ngerti. Saya bilang orang bisa aja kecewa sama Tuhan. Nah kebiasaan saudara sekalian. Cuman saudara kita mesti ngerti sebenarnya Tuhan nggak pernah ngecewain kita. Cuman bisa aja kita kecewa sama Tuhan. Betul kan? Saudara apa namanya Pak Subit pengen ngecewain saudara kan? Enggak. Tapi bisa dong kita kecewa sama Pak Subit. Betul ya? Saudara kecewa karena WL-nya nggak bagus, suruh pindah. Pendetanya kurang bagus, suruh pindah. Mau cari gereja yang sempurna nggak akan ada. Saudara dengarkan baik-baik. Kalau saudara nemuin gereja yang sempurna, lalu saudara masuk ke gereja itu jadi tidak sempurna. Nangkap ya saudara. Jadi saudara sekalian yang saya mau bahas begini, orang bisa aja kecewa sama manusia. Nah kalau saudara kecewa sama manusia, saudara bisa tinggalin dong. Saudara kecewa pendeta, tinggalin pendeta. Kecewa sama gereja, tinggalin gereja. Tapi gimana kalau saudara kecewanya sama Tuhan? Ya hanya satu cara, saudara tinggalin Tuhan, ikut setan. Wah saya ikut agama lain. Dalam konsep kita, agama yang benar adalah agama Kristen, pengikut Yesus. Yang lain itu udah gak benar dah. Nggak, dalam konsep kita, ini gak direkam kan? Oh, iya direkam. Lupa, ya. Oke, kira-kira gitu konsep Kristen kan gitu. Mereka juga bilang kita kan kafir, ya tak? Orang Buddha bilang kita kafir. Nah, buat kita juga mereka juga kafir. Nah, kita iman percayanya yang benar ini. Nah, kalau saudara seandainya kecewa sama Tuhan Yesus, ya saudara mesti cari Tuhan lain. Semua bilang amin ya. Nah, yang saya mau, karena banyak orang begini. Ayatnya bilang apa Pak Yuda? Mintalah. Kamu dapat kan? Mintalah. Cari, ngerti sekalian. Padahal mereka lupa di bagian akhirnya. Ketoklah. Kalau nggak diketok, nggak dibuka, tabrak. Gitu kan? Coba buka dulu sebentar aja. Matius 7 ayat 7 sebentar ya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Iya, sekarang ketok apa? Berapa? Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, kalau nggak dibuka? Ya sabar tuh, ngerti terus sekalian. Prinsipnya minta, apa? Prinsipnya minta, akan diberikan. diberi, terus Cari, maka apa? kamu mendapat. Nah, waktu ngetok, tunggu sabar. Ngerti nggak? Siapa tahu pintu belakang yang dibuka. Ngerti ya saudara sekalian? Kita nggak bisa tabrak. Nah, waktu nunggunya bisa aja kecewa. Bisa aja Tuhan sampai sekarang kok nggak dapat. Ngerti ya saudara? Jadi saya juga ada satu tema yang saya mau jelaskan begini saudara. Orang berdoa minta, dia nggak sadar udah mentok. Udah mentok tuh sampai lebaran monyet nggak akan dapat lagi karena sudah mentok. Karena ini sudah areanya Tuhan. Ngerti nggak? Nangkap ya? Tapi ada orang belum mentok udah berhenti karena pikirnya apa? Jangan-jangan udah mentok. Padahal belum. Saya bisa ngerti nggak? Iya. Orang minta kan,
minta pada suatu ketika sampai titik tertentu berhenti, stop. Yesus saja berkata, kalau boleh cawan minuman ini lewat. Tapi setelah tahu mentok, percuma dipaksain. Ngerti? Saudara kan jadi kecewa di sini. Karena ini udah areanya Tuhan. Itu kedaulatannya Tuhan. Ngerti? Tapi ada orang yang belum mentok udah berhenti. Terus dia berdoa, berhenti. Kenapa? Pikirnya mentok. Belum. Ngerti ya saudara? Jadi kita mesti pelajari ada hukum yang mengatur itu. Ada hukum dunia, ada hukum Tuhan. Hukum alam, hukum dunia ini, kalau bisa minum racun pasti mati. Saudara berdoa dalam nama Yesus juga mati. Tapi kalau ada orang sampai minum racun gak mati, itu karena dia dapat kedaulatan Tuhan. Mengerti ya saudara? Ini agak sulit saudara, tapi saya cuma mau jelaskan. Nah, yang jadi masalah, gimana orang bisa sampai kecewa sama Tuhan? Padahal Tuhan gak pernah mengecewakan. Jadi ada satu ini yang saya ingin sampaikan pada saudara. Ada satu faktor, bukan karena gak percaya, bukan karena gak ada iman. Gak ada landasan ini yang satu nih. Yaitu apa? Gak kenal sama Tuhan. Penting sekali. Masalahnya apa saudara? Saudara kenal apa tahu? Kenal Jokowi? Saya jujur, saya gak kenal. Saya cuma tahu. Nah sekarang yang jadi masalah, orang Kristen tuh kenal sama Tuhan kan enggak? Itu yang bikin kecewa. Tapi anak saya kalau dibentak-bentak dan saya juga bilang, udah ya kamu keluar dari tempat ini, jangan jadi anak papa. Dia kenal saya, dia nggak keluar. Gua kenal, apalagi anak yang di Cirebon bekerja semarah, keras saudara, tapi dia kenal saya. Dia ngomong ke temennya, bentar lagi Pak Yuda ngajak makan ya. Karena anak saya marah-marah. Setelah saya marah keras, udah kira-kira berapa lama? Dan ayo kita makan yuk. Makan. Tapi Pak sakitnya di sini hilang. Dia tahu ini udah sekarang karena dia kenal betul. Dia paling tahu. Nah ada satu lagi saudara namanya Eliezer Mangke. Dia nggak kenal saya. Saya tegur. Saya bilang kamu nggak boleh. Kamu staf dari GBI Kalvari. Lalu kamu jadi pengurus gereja lain itu nggak benar. Kalau kamu sekedar bantu nggak apa-apa, tapi jangan dicantumkan di situ dong. Kamu sebagai pengurus secara nggak bisa marah keras saudara. Ketika marah keras dia tersinggung keluar. Dia nggak kenal. Tapi anak saya bentak-bentak dia diam aja. Raymond saya bentak-bentak dia kenapa dia kenal. Habis ini pasti diajak makan. Lalu diajak keluar negeri. Benar, dia nggak percaya. Marah-marah, saya keras-keras saya bilang gitu ya. Tapi kenapa dia bisa begitu? Dia kenal. Nangkep ya saudara. Jadi saudara sekalian, landasan ini adalah landasan yang paling utama. Sebenarnya sejauh mana sih kita kenal sama Tuhan? Karena tanpa pengenalan yang benar bisa hancur. Lihat ya. Buka Efesus pasal yang pertama dulu ayat yang ke-15. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15. Udah. Tadi saya lagi habis debat soalnya di mana tuh di Ciputra. Saya cerita bahwa sebelum Adam punya anak Kain, dia udah punya anak duluan. Sebelum jatuh. Bingung kan? Setelah saya kasih alasannya, bisa juga Pak. Gitu, rame jadinya ya. Entahlah kapan-kapan. Atau abis ini juga bisa. Ada owan apa? Babi guling sih. Enak ya Allah. Enak itu. Ya ayo Bram, baca Bram. Efesus 1 ayat 15. Perhatikan baik-baik ya. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Iya. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu. Stop dulu. Setelah apa? Karena itu, Setelah aku mendengar tentang imanmu. stop dulu. Imannya siapa? Gitu dulu deh, sharing ya. Paulus berdoa. Ulang lagi Bram. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu. Imanmu, iman siapa? Kira-kira aja. Gini, Nggak apa-apa, jawab saya jawaban salah juga. Masuk surga kok, tenang aja. Enggak. Ini surat ditujukan kepada siapa? Dan imannya siapa? Ya orang di Efesus. Saya bisa. Ayo cepat. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman. Tentang imanmu, jemaat di Efesus, aku tahu tentang imanmu yang luar biasa itu dalam Tuhan Yesus, ya, dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. kasihmu luar biasa, imanmu luar biasa. Aduh, saya ingat tentang iman dan kasihmu. Terus kan? Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Nah, gara-gara itu saya mengucap syukur.
Aduh, kalau saya dengar imannya tentang Charlie, kasihnya, aduh Lin, Charlie, aduh. Charlie Chaplin, Charlie Chaplin kalau jadi satu jadi Chaplin. Saya mengucap syukur, benar-benar syukur. Saya mengucap, berarti itu dibanggain. Tapi terusnya. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doa. Terus Dan meminta kepada. apa? Dan meminta. Berarti udah dapat nggak? Dan saya meminta Kepada Tuhan kita Yesus Kristus, teruskan. yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Tujuannya untuk mengenal Dia dengan benar. Berarti dia nggak benar. Tapi sih nangkep ini. Ini satu contoh ya. Yang setelah saya jengger tentang imanmu ya, tentang kasihmu, waduh, saya kagum luar biasa. Saya mengucap syukur untuk itu. Tapi saya tetap berdoa. Saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberi roh hikmat supaya kamu bisa memilih istri yang benar. Berarti kamu nggak benar milihnya. Ngerti nggak maksudnya? Saya berdoa meminta supaya Tuhan memberikan kepada dia roh hikmat wahyu untuk apa? Mengenal dia dengan benar. Berarti ini belum dapat. Sampai ngerti ya? Kenapa Paulus sampai berdoa begitu? Dan efeknya apa? Dia berkata, Tuhan, jemaat Efesus, saya mengucap syukur. Hebat kamu dah, semuanya hebat. Tapi saya berdoa ya. Apa? Supaya Tuhan tuh memberi Anda hikmat, memberi roh kudus, pokoknya. Tujuannya, supaya kamu mengenal Tuhan dengan benar. Jadi ada sesuatu yang diragukan. Dan yang jadi keraguan itu adalah apa? Ini jemaat gak kenal benar nih. Dan efeknya apa? Kita cek. Wahyu pasal yang kedua, perhatikan baik-baik, 32 tahun kemudian. Ayat yang keempat, judulnya dulu. Kepada jemaat di Efesus. Sama dong? Sama kan? Oke, sama ya, perhatikan baik-baik. Cuman selisih 30 tahun kemudian. Pengen tahu apa yang terjadi? Baca berapa ayat yang keempat. Namun demikian, aku mencela engkau. Iya. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Yang dulu mana? Semua bilang amin. Yang dulu aku gak bangga kenapa? Saya tuh bangga sama kamu. Yang kamu tuh kasihmu luar biasa. Tapi sekarang kamu meninggalkan kasih itu. Terus kan? Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Mana imanmu? Sekarang kamu jatuh. Jadi ternyata apa yang diragukan oleh Paulus itu tidak terdapat sama dia. Sehingga akhirnya jemaat yang hebat bisa jatuh karena gak kenal. Semua bilang amin ya. Jadi iman oke, tapi dasarnya pengenalan ini nggak ada. Kalau kita mengenal Tuhan, benar-benar kita kenal, nggak akan kita sakit hati. Saya mencoba. Saudara pernah dengar cerita Ayub kan? Ayub itu orang hebat. Dia punya 4 gelar. Orangnya jujur, saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. 4 gelarnya. Pendeta belum tentu punya loh. Jangan bicara jemaat lah. Pendeta aja belum tentu. Ada pendeta yang saleh, takut akan Tuhan, tapi lebih takut sama istri. Ada. Saya sih enggak takut, cuma jaga perasaan aja. Ada yang nggak jujur, ngerti lah sekalian. Saya pernah. Coba Ayub pasal 1 ayat 1 Bram. Baca lu Bram. Ayat 1 ayat 1. Kesalehan Ayub dicoba. Ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Ya. Orang itu saleh dan jujur. Pelan-pelan dong. Saleh dan jujur. Terus ia takut akan Tuhan. Terus dan menjauhi kejahatan. 4. Betul ya? Ada pendeta saleh, ada pendeta takut sama Tuhan, ada yang tak jujur. Loh, saya pernah, saudara, sebelum jadi pendeta, saya diundang kesaksian di Semarang. Saya ngirim ke rumah pendetanya, ada telepon si pembantunya bilang, Pak, ini telepon yang kemarin dari ibu. Bilang aja bapak nggak ada. Pembantu ini, Bu, maaf kata bapak nggak ada. Saya mikir terus kayak ini kan bohong. Kalau saya mendingan ngomong terus kan, bilang aja bapak ada, cuma sibuk. Sibuk apa? Ngorek kuping buat saya kesibukan. Saya kalau lagi kurang nggak bisa diganggu. Karena itu kesibukan. Lagi baca koran jangan diganggu deh. Gue lagi baca koran sibuk. Ngerti nggak? Nangkap nggak? Saya selalu bilang kalau pembantu, kalau ada cari Pak Yuda. Kalau saya ada, bilang ada.
Jangan bilang nggak ada. Itu kan ngebohong. Ngerti ya terus sekalian? Ngebohong bener, ya ngomong bener nggak bener, pokoknya bohong. Aku bilang. Sekarang yang pintar aja, bilang Bapak ada. Cuman nggak tahu nih Bapak sibuk apa enggak. Sebab Bapak kalau lagi ciuman sama Ibu, itu pun termasuk kesibukan. Nah tapi ya saudara sekalian ya. Lah ini enggak 4 gelarnya. Ternyata orang yang hebat begini bisa kecewa sama Tuhan. Coba buka sekarang Ayub pasal yang ketiga ayat 11. Ebra. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Tuhan, saya nggak menderita begini. Kenapa nggak mati aja? Kenapa gua nggak? Kenapa mesti lahir? Buat apa aku lahir? Mulai berdoa ya. Pasal 10 ayat 1-nya. Aku telah bosan hidup. Terus pengen apa? Aku hendak melampiaskan keluar. Enggak, itu baca dulu. Baca. Aku telah bosan hidup. Jadi, nah itu maksudnya. Aku bosan hidup, artinya apa? Pengen mati. Saya mikir terus sekali, kalau itu terjadi sama kita sih nggak apa-apa lah. Ya. Ini 4 gelarnya loh. Udah jujur, saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, kok bisa gitu ya? Sampai berkata, Tuhan, kenapa saya mesti lahir? Kenapa waktu di kandungan nggak mati aja? Atau waktu keluar kejepit kek? Terus mati. Kenapa saya mengalami penderitaan begini? Begini, bisa komen. Lalu sampai dia berkata, apa? Saya bosan hidup, artinya pengen mati. Lalu setelah saya pelajari, penyebabnya itu apa sih? Oh, kurang iman. Apa yang kurang iman? Orangnya saleh, taat, beragama, saudara, beribadah, jujur, menjauhi kejahatan, semuanya ada. Baru ketahuan. Pasal 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Jadi tahunya dari siapa? Kenal nggak? Kenal Tuhan nggak? Iya sih kata pendeta, memang kan. Yesus tuh gitu. Terus katanya sih baik. Itu kan sama dengan orang yang nyanyi bintang kecil tapi nggak pernah tahu bintang kayak apa. Jadi ngomongnya apa? Bintang kecil di langit yang tinggi. Lanjutin. Katanya. Betul kan? Amat banyak menghias angkasa. Katanya. Kan dia nggak pernah tahu sendiri. Nggak bilang. Nah itu berkata apa? Hanya dari kata orang gua kenal. Jadi berarti dia tuh nggak kenal benar. Terus baca lagi. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, dulu nggak kenal, sekarang kenal. Setelah itu apa yang terjadi? Dipulihkan kan? Ngerti kan saudara sekalian? Jadi kayaknya sederhana tapi nih, saya ambil contoh. Saudara suatu ketika Kain dan Habil mempersembahkan korban. Pernah dengar ceritanya kan? Lalu persembahan Kain ditolak. Ngerti ya? Kenapa dia mesti marah? Coba baca berang. Kain pasal 4. Kain pasal 4. Kejadian pasal 4. Namanya berapa? Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan ya, Hawa. Manusia itu Adam ya. Kemudian Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Iya. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Iya. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, Iya. Kain. Iya. Dan Habel menjadi gembala kambing domba. Iya. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Iya, terus Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, iya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, kenapa mesti panas? Pertanyaan saya, gini ya, kenapa persembahan Kain ditolak? Ayo, coba baca ya. Kenapa ditolak? Baca ulang lagi dong. Ayat yang ke 3, coba dari 2. 3 deh. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu. Memang dia kan petani, apa salah? Ngerti ya saudara? Seperti contohnya saya punya anak saya pertama usahanya butik, dia kasih baju, salah? Lalu yang satu lagi dagangnya pisang goreng, dia kasih pisang goreng, salah? Yang satu lagi saudara dagang onder, dia kasih baut. Ini sebenarnya nggak salah kan hasilnya itu. Lah Kain kan petani, dia mempersembahkan apa? Hasil taninya. Habil memang dia gembala, dia kasih Kain domba. Nah kenapa persembahan kayak gitu? Sederhana, mau-maunya Tuhan lah. Gini
Gance, saya datang dia kasih sate kambing, Charlene kasih saya sate ayam. Saya tolak. Setelah ditolak dia marah. Tanya dong sama gua. Ngerti gak sih? Masa gak kenal saya ya? Kalau gak misalnya waktu pas kasih saya tolak, saya makan yang punya dia. Lu ditolak jangan marah. Tanya. Pak, kenapa ditolak? Kan bisa saya jawab. Duh ya, kemarin udah makan gulai. Lagi makan lagi itu apa namanya, sate kambing. Baru saya tidur sama kambing. Oh gitu ya. Maunya apa? Saya maunya sate ayam. Minta sama dia. Kalau minta sama dia nggak dikasih, lalu sampai berkata, saya beli deh, nggak kasih. Lapor. Saya udah minta Pak, nggak dikasih. Lu yang diajar. Saya ngerti gak sih? Kayak ditolak, tinggal tanya dong Tuhan, kenapa punya saya ditolak? Kalau kenal ya, kenapa sih punya saya tolak? Saya pengen kamu seperti Abel. Oke, sabar ya. Datang sama Abel. Abel, gak bisa duduk. Minta kambing dombanya. Gak bisa. Begini dong. Gak bisa. Nah, Tuhan saya mau seperti Abel. Tapi Abel gak kasih. Ini gebuk siapa? Ini kan panas. Kenapa? Gak kenal. Kalau kenal aja hatinya, gak akan terjadi begitu. Semua bilang amin. Beda sama Abraham. Tuhan bilang sama Abraham, bawa anakmu yang kamu kasih, yang kamu cintai namanya Ishak, sembelih. Itu kan gak masuk di akal. Sedangkan Abraham dapetin Ishak bukan maunya dia. Coba baca kan. Kejadian pasal 22 berapa? Ayat 1 berapa? Sebentar kan. Ayo berapa? Ayat 1 dulu berapa? Kepercayaan Abraham diuji. Ya. Setelah semuanya itu Tuhan mencoba Abraham. Mencoba ya, bukan mencoba itu sekarang. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Ya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Lalu anakmu ya. Jadi sebenarnya anaknya berapa sih? 2. Anak Abraham berapa? Tunggal. Gini. Tuhan Yesus. Saya punya istri, punya anak. Lalu saya punya istri kedua, punya anak. Anak saya berapa? Kok kenapa sih bilang 1 sih? Sohani. Anak Abraham berapa? 2. Betul apa? Kan sebelum ada, Tuhan Yesus, sebelum ada siapa? Ishak kan ada kah? Itu siapa? Ismail. Oh itu anak Hagar. Lah yang Hagarnya kawin sama siapa? Sama kuda atau apa? Ya anak Abraham juga. Ngerti kan terus kalian? Nah, tapi kenapa Tuhan berkata tunggal? Karena cara pandang Tuhan beda. Gitu aja. Contohnya, saudara bilang saya jelek, belum tentu yang lain bilang cakep. Ngerti terus kalian? Cara pandangnya beda. Lah, di mata Tuhan yang namanya anak itu adalah Ishak. Tapi di mata manusia Abraham itu anaknya 2. Bilang amin, udah cicing air tuh saudara. Amin gitu ya, 2 anaknya. Tapi di mata Tuhan ya 1. Ngerti terus sekalian? Seperti misalnya suami punya anak 1, punya istri lagi punya anak 1. Nah buat istri pertama anak tuh 1. Ini aja, ini anak-anakan. Ngerti ya? Cara pandang Tuhan beda. Nah, bawa anakmu yang kamu kasihi, yaitu Ishak. Terus pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Teruskan. Keesokan harinya, Ulang. keesokan harinya, Ulang lagi. keesokan harinya. Pernah undang nggak? Dengar. Saya mau jelasin ini. Bisa nggak Abraham berkata gini? Abraham, ya Tuhan, bawa anakmu yang tunggal yang kamu kasihi, sembelih. Apa? Takut salah ngomong. Bawa anakku yang tunggal itu namanya Ishak, sembelih. Apa? Boleh nggak? Sampai 3 kali. Bawa anakku yang tunggal itu sembelih. Ntar dulu. Saya mau nanya sama Tuhan. Saya kan udah punya anak Ismail kan? Jawab. Iya. Apa saya pernah minta anak yang kedua? Enggak. Dan Tuhan kan janjikan, nanti anakmu keturunanmu seperti bintang di langit itu dari Ishak kan? Iya. Nah sekarang mesti disembelih. Iya. Itu kan memuklek. Impossible. Bocenglik. Nih sebenarnya kata. Kan gitu. Ya kenal. Baik Tuhan. Jalan. Tidak ditunda. Enggak bilang ini, baik Tuhan. Tapi izinkan. Kasihan Ishak belum ke Disneyland. Ini gak besoknya.
Ngerti gak sekalian? Besoknya langsung berangkat. Ini kan bukan perjalanan tur, ini perjalanan maut. Betul apa enggak saudara sekalian? Bisa nggak jangan yes gitu. Ada apa? Mati dong. Nggak bisa gitu. Ngerti gak sekalian? Bahwa sampai akhirnya terjadilah sebuah peristiwa. Ayat yang ke berapa? 8. Sahut Abraham. Enggak, 7 deh. 7 deh, pelan-pelan. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Iya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu. Ya. Tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran Dia itu? nanya kayak gitu kenapa? Dia mulai curiga. Kok papa tuh punya kambing domba tapi nggak bawa? Sama aja begini. Saudara bilang anak saudara sama cucu, ayo kita jalan-jalan mau berenang ya. Jalan. Ini dia. Mah, Oma, ini udah ada sabun. Sabunnya ada, anduknya ada. Sumpahnya mana? Nanti Tuhan sediakan. Udah jangan. Artinya dia nanya tuh kan udah mikir. Banyak orang pendeta bilang masih kecil, enggak udah bisa mikir, makanya nanya. Makanya curiga. Teruskan. Sahut Abraham, Tuhan yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Iya. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Iya, terus? Sampailah mereka ke tempat. Enggak, sebelumnya Bram. Yang ini yang sama kedua pembantunya itu Bram. Ayat 5 kali Bram. Ulang lagi Bram, coba. Kata Abraham, dia bilang sama bujangnya, Bujang, ayo. tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Bujang, kamu tinggal di sini sama keledai ini. Teruskan. Aku beserta anak ini Iya, akan pergi ke aku sana. bersama Ishak akan pergi ke sana. Tujuannya apa? Kami akan sembahyang. Cicing. Tujuannya apa? Nyembelih kan? Gini. Abraham sama Ishak pergi ke Gunung Moria mau nyembelih. Betul kan? Ngomong bujangnya. Bujang, kamu tunggu di sini. Saya berdua mau ke sana. Mau ngapain? Mau nyembelih. Setelah nyembelih gimana? Ya saya balik lagi. Begitu dong. Tapi dia nggak mau begitu. Coba. Tinggalan kamu di sini. Dengan keledai ini, Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. terus. Kami akan sembahyang. Hah? Sesudah itu kami kembali kepadamu. Kenapa kami? Ada kami. Lu ngerti nggak sih? Kami berdua akan sembahyang, maksudnya mau nyembelih kan? Nanti setelah itu aku kembali. Dan dibilangnya apa? Kami. Saudara mau tahu nggak? Tuhan kecolongan, agak ketahuan. Iya Tuhan Yesus baru ketahuan. Bisa bilangnya. Ketahuan kan? Kayak gitu kan? Kenapa? Dia kenal. Nggak mungkin lah. Orang bapak itu Tuhan yang udah kasih. Masa Tuhan sembelih? Kalau sembelih gimana? Dia percaya kalau sembelih mati Tuhan bisa bangkitin. Duh. Amin. Jadi dia percaya gitu, ngerti gak saudara sekalian? Dengarkan baik-baik. Si Ishaknya juga bilang, waktu pas berangkat kan, mau Ishak kan ngomong, waktu mau berangkat, Tuhan bilang sama Abraham, bawa anakku Ishak mau sembelih. Tapi kan Ishak bilang, Ishak lu ikut gua mau sembelih lu. Kan gak mungkin dong. Sama istrinya ngomong gak? Oh, kalau istrinya ngomong, dia ngomong sama istrinya. Oh enggak, pasti silahkan. Kamu berangkat, lu berangkat sama Ishak sembelih. Gua mati nih. Dia bilang, Ishak, kamu ikut sama bapak. Mau kemana? Kita akan mempersembahkan korban buat Tuhan. Oh iya. Ngomong gak? Belum di sebelah. Enggak kan? Berangkat. Curiga gak? Berangkat kaya. Kok nggak bawa domba? Oh siapa tahu nanti beli di pasar. Udah lewat pasar juga nggak beli. Tambah naiknya. Curiganya tambah naiknya. Oh, mungkin di kaki gunung nanti. Sampai kaki gunung nggak beli. Naik lagi nggak? Waduh, jangan-jangan gua nih. Dan gitu. Nangkep ya? Dia tanya, Pak, ini pesonya, ini apinya, ini semuanya ada. Dombanya mana? Tenang, Tuhan sediakan. Tuhan sediakan. Sediakan di mana kan? Oh siapa tahu di atas. Sampai di atas nggak ada domba. Naik nggak curiganya? Hah? Naik nggak tuh? Dia tanya lagi, Pak, mana dombanya? Ntar Tuhan sediakan. Tuh kan, jangan-jangan ini gua. Dengar ya? Sampai diikat. Saya mau nanya, waktu disembelih bisa nggak Abraham berkata gini? Abraham, enak aja lu.
kabur, bisa nggak? Coba. Ini si anak lo. Taruh sini, lu pegang golok. Kira-kira kabur nggak? Coba waktu Ishak kondisi sebenarnya Ishak nggak ada. Pak, katakan salahku. Dia bisa nggak waktu sebenarnya? Oh, enak aja. Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Dia kenal bapaknya. Gak mungkin. Kenapa? Bapaknya kenal. Ini saya bisa. Saya pernah ke Toronto, pernah Toronto, dekat Serpong sana ya. Saudara yang baik-baik. Suatu ketika saya pernah ke Niagara Falls. Antara Inggris Amerika sama Kanada. Kanada. Suatu ketika ada orang yang akrobat, dia pasang tali ke sana, pakai tali besi ikat. Terus dia teriak, kalian percaya nggak saya bisa ke sana? Percaya, yakin. Oke, dia bilang pakai galakan. Saudara jalan sampai sana. Di sana dia ngomong, semua teriak, tepuk tangan ya. Dari sana dia ngomong lagi sama teman-teman di sana, sama orang-orang di sana. Gue sampai sini selamat. Lu percaya nggak? Yakin nggak? Saya bisa selamat. Yakin. Serius? Yakin. Wah, jalan, yakin. Sampai ke daerah saya lari di daerah Kanada. Terus dia ngomong ketiga kali. Kalian percaya? Saya sekali lagi sampai di sana. Yakin. Semua bilang yakin. Ayo ikut gendong. Dari mau. Dia datang sama saya. Pak, pendeta, yakin. Mari Pak digendong. Oh, Indonesia lagi. Nggak lucu masuk koran pendeta kecemplung. Keren. Mau. Tahu-tahu ada anak sekolah. Om, saya jadi om. Mari umurnya, lu salah belum? Udah lah, ulangan jelek terus. Ujian gak lulus dah, sekalian aja deh. Benar lu? Yakin. Itu naik di atas bapaknya. Waduh saudara, ketika lagi jalan mau kepleset semua teriak. Waktu semua teriak, ini kita ketawa aja. Ngerti sekali, sampai dia selamat. Setelah selamat saudara sekalian, orang yang bingung bukan sama ini anak siapa? Ya anak orang ini. Anaknya ke rumah, dia percaya sama bapaknya. Dia kenal sih, nggak mungkin bapakku akan nyelakain. Bener apa? Nah sekarang saya mau nanya, yang mengendalikan dunia siapa? Yang mengendalikan dunia siapa? Jokowi, Tuhan kita. Kalau kita kenal, apa mesti takut? Semua bilang apa ya? Semua yang ngejerit yang apa penonton. Wah, anaknya ketawa. Tuh sama seperti kalau ke Thailand. Kita lihat tuh, waktu pas ada akrobat gajah, gajah kecil-kecil tuh. Saya masih ingat tuh saudara dari Bangkok ke Pattaya. Anak-anak kecil pada duduk, pada tiduran. Gajah kecil lewat. Wah senang, tahu-tahu dipuji tamu, gede keluar. Kabur semua loh. Gak ada yang berani, ayo. Terus ada lagi, ayo, nalin, gak ada yang. Tahu-tahu ada sebelah, ya dah, saya akan gitu. Begitu pas mau ngelewat, gini saudara. Ini kaki berhenti di mukanya. Ngejerit tuh semua. Ngejerit semua. Ini kata punya permen karet begitu saudara. Begitu lewat satu saudara, waktu mau jalan yang kedua, kepleset. Lu bayangin kepleset gajah lu. Gajah kepleset kayak apa lu. Semua teriak. Ini enggak. Tahu kan? Sampai akhirnya kesel. Pakai belalainya. Wah semua pada ngejerit kan. Pakai belalainya dilempar. Duduk di pakuannya. Baru tahu ini anaknya. Yang ngendaliin siapa? Babi gue. Dan dia kenal. Amin ya. Amin. Dan kalau kita kenal sama bapak kita, sama hati. Amin. Ya segitu aja. Saya kenal. Amin. Saya tahu betul saya kenal. Tangkap ya saudara. Ada masalah apa pun orang mau ngomong sama gue. Yang penting mandi ya. Jadi hanya senyum-senyum. Amin. Yang penting segala-gala itu dilihat dari buahnya. Amin. Mau ngomong apa juga dari buahnya. Ini pohon apa lu nggak usah lihat buahnya. Kalau buahnya apa ya udah itu, ngerti sekali. Tapi bukan buahnya. Oh orangnya cool. Lucu orangnya cool. Tapi dari buah pelayanannya. Semua bilang men. Nah sekarang yang jadi masalah, kenal apa tahu? Sekarang kalau misalnya, iya Pak saya tahu, mau nggak saya ajarin gimana cara kenal sama Tuhan? Dan saudara aman. Kalau mau saya tulisin kalau nggak itu. Ya kita belajar mau kenal ya. Caranya ya. Kita buka Efesus 1 1 Yohanes 1 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 2 ayat 34. Yohanes
1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Ayo, dalam. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Tuhan, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Nah sekarang gimana mau nurutin? Tahu juga nggak ngerti. Nurutin itu kan mesti ngerti dulu. Betul apa enggak? Bagaimana kita mau ngikutin? Orang perintahnya aja kita nggak ngerti. Ngerti dulu, baru nurutin. Benar apa enggak? Sekarang saudara kan, ya apa yang penting dengar? Nggak bisa. Saudara harus kenal dengan usaha apa? Ngerti. Makanya setiap kali saya khotbah, saya saudara ngerti. Bukan cuma dengar doang. Kalau dengar doang, saudara di YouTube aja banyak tuh. Tapi kan ngerti. Semua bilang amin ya. Orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang menuruti perintah-perintahnya. Terus kan? Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi, kalau mau kenal sama Tuhan, caranya nomor 1, dengarkan baik-baik. Ngerti firman Tuhan. Baru kita akan bisa melakukan. Semua bilang amin ya. Kebanyakan orang cuma pikir ya dengar saja, langsung lakukan. Saudara tidak akan bisa lakukan kalau nggak ngerti. Bram, tolong bacain Bram. Kalau nggak salah Matius yang ke-13 ayat 18 atau 23 ayat 18 Bram. 23 ayat 18 kali Bram. 13. Ya, 13 ayat 23. Dengerin ya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Jadi harus ngerti nggak? Harus ngerti. Makanya kudu ngerti. Kalau nggak ngerti, saudara kejar. Saya senang sama orang yang penasaran. Makanya saya lagi bikin temanya sungguh mati aku jadi penasaran. Karena seorang penasaran yang positif selalu dapat double. Dulu pernah ya, tahun 90-an, ada orang pergi ke Israel bukan karena mau tur, karena penasaran. Pengen tanya tentang firman Tuhan sama saya. Dia sama ikut. Serius sudah. Saya mau ikut, terus sudah ikut. Saya jelasin ini Bethlehem ini. Dia bilang, Pak, saya nggak peduli itu. Saya cuma penasaran, ada beberapa pertanyaan. Dia keluarin buku. Dia nanya ini. Dan akhirnya setelah dia penjelasan, saudara dia dapat double. Pada malam itu, setelah itu pulang, ada waktu kita berdoa. Setelah berdoa, saudara saya doain, kebetulan ada kesempatan doain, dia satu-satunya dapat bahasa roh. Dia dapat baptisan Roh Kudus. Karena penasaran. Tapi penasaran yang positif, bukan penasaran yang negatif. Tuh, ininya si Charlie, waduh, cakep banget, gue penasaran, gue pikir. Itu yang negatif, jadi ya, berarti gue gak mau deh. Nangkep ya saudara? Penasaran yang positif. Teruskan Bram. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Oke, sekarang langsung yang ke-23 Bram. Langsung 23. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman. Orang dengar firman lalu apa? Ngerti. Setelah ngerti dia bisa lakukan. Setelah dia lakukan dia menghasilkan buah. Terus kan? Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi kuncinya apa saudara? Bukannya benihnya. Benih yang ditabur mas semuanya benar. Bisa bertumbuh kan tergantung ininya, tanahnya. Semua bilang amin ya. Saya sih naburin firman Tuhan. Semua juga hamba Tuhan nabur firman Tuhan. Nah, wadahnya yang benar. Bisa jadi negatif kalau wadahnya negatif. Contohnya gini, saudara tahu gado-gado kan? Suka gado-gado kan? Coba taruh di pispot. Pispot yang paling bagus. Pispotnya bersih gitu. Makan nggak? Gini, saudara tahu gado-gado kan? Coklat-coklat gitu. Ada lancip ke atas, terus dikucurin sedikit saus merah. Di pispot, makan nggak? Berarti salah ininya. Salah isinya apa gado-gadonya. Sekarang saya angkat, terus sudah saya bawa ke dapur, saya taruh di atas daun. Makan ya? Makan. Kertas? Kan isinya sama. Kenapa di situ enggak? Karena apa saudara? Wadahnya, makanya khotbah bagus apa kalau wadah lu jelek ya jadi jelek. Nanti harus sekali. Nanti pulang ada yang bilang begini, ada yang negatif lagi. Khotbah teriak-teriak tuh, kan katanya begini. Tapi temanya gimana? Lupa tuh, temanya apa tuh? Ada yang bilang Chow Yun Fat, Bashar Arafat, sama
kepala dia tuh. Ngerti terus sekalian. Lihat tangkapnya yang benar, nangkapnya terus sekalian. Jadi nomor satu kita tuh ngerti dulu firman, baru kita melakukan. Semua bilang amin. Kalau kita melakukan, kita baru tahu. Nih saya ambil contoh begini, Dulu saya pernah kerja di Sanbe Pharma. Saya kasih ilustrasi sama karyawan saya. Saya bilang begini, misal ya, saya perintahkan, dengar supervisor, kamu pergi ya ke Surabaya. Tadi ada orang yang utang 100.000 gak bayar. Kamu tadi ya? Baik Pak. Saya langsung pesen pesawat. Tidak, naik motor. Dari sini dikenal saya. Terus gimana Pak? Kalau saya naik motor, sampai sana kamu tadi. Kalau dia gak bayar, bunuh orang itu. Kenapa kan? Ngerti kan saya kayak apa? Tapi misalnya gini, saya tinggal Kelapa Gading. Saya bilang, kamu tagih ya, ada orang punya utang tuh di Kebon Jeruk. Berapa? 10 miliar. Tagih sana. Baik Pak. Saya akan naik ojek. No, helikopter. Sudah tahu kan siapa saya? Terus, Pak, kalau dia nggak bayar gimana? Tagih 3 kali. Kalau nggak bayar, udahlah jin saya kasih. Saya bisa tahu nggak saya siapa? Nah kan? Dari kita melakukan kita ngerti. Makanya saya beritahu pada saudara, saya singkat ini ya, kalau kita mau mengerti tentang Tuhan, kita ngerti firman Tuhan. Semua bilang amin. Kita pahami. Pak, kalau nggak ngerti, cari tahu sampai ngerti. Tidak ada orang langsung naik tuh, nggak ada. Segala-gala jalannya selangkah. Saya suka bilang kalau naik pergi ke gunung sini, jangan lihat tingginya, lihat 1 step aja dulu. 1 step. Udah gitu, lihat 1 step. Nah kalau melihat masih jauh nggak? Tuh silus istri saya di tengah jalan nggak kuat, masih jauh ya. Udah mana oksigennya kurang, akhirnya dia capek, saudara sekalian, turun lagi. Dan turun lagi sekali lagi berangkat tuh sama si Oki sama yang lain. Di tengah jalan masih jauh nggak? Masalahnya lu nggak sampai nggak apa-apa, terus 10 kali ngebun nganternya kan capek. Enggak, ini tinggal ke kiri dan kanan. Jadi cuma 2, iya belok kan cuma 2, kiri sama kanan. Ya udah jalan, ini udah kiri, ya tinggal kanan. Nah kanan sampai kanan, mana ya nanti kiri. Sejauh-jauhnya kita melangkahkan, mulainya 1 step dulu. Gak ada yang langsung 10 langkah, kan tidak sekali. Jadi saudara pelajari dulu firman Tuhan, mengerti dulu, setelah mengerti saudara baru bisa melakukan. Semua bilang amin. Jangan firman Tuhan jadi jimat. Saya datang ke rumah salah satu murid saya. Waktu pas saya sampai di rumahnya, dia baru ngelahirin anak. Di box bayinya ada Alkitab. Saya tanya, ini Alkitab buat apa? Apa dibacain? Wah yaudah, gimana anak ini ngerti? Lah ya memang otaknya nggak ngerti, tapi rohnya kan ngerti. Enggak, ini supaya nggak kesambet setan. Setan mah nggak takut sama Alkitab, dicodorin begitu, digerogotin. Setan tuh takut sama firman yang diperkatakan. Ngerti ya? Saya bisa masuk ke hotel. Saya masuk ke hotel kan saya nggak tahu tuh di situ bekas bunuh diri atau apa kan? Saya nggak tahu. Saya suka bilang, begitu saya mau masuk ke dalam nama Yesus, dengar segala kuasa kegelapan yang ada di dalam. Aku anak daripada Yesus. Kamu sudah kalah di Golgota. Darah Yesus sudah menghancurkan kamu. Keluar dari tempat ini. Gua mau masuk. Dia pindah mana? Sebelah aja. Masuk. Wah saya sih pakai otoritas. Bener. Saya tuh kalau misalnya naik pesawat, dalam nama Yesus 7 malaikat turun. Dalam nama Yesus, awas. Wah semuanya siap pangeran. Ada apa? Dengar. 1 di depan, 1 di belakang. 1 sampai kiri kanan. 4. Oke? 1 yang agak jauh supaya awan tuh jangan bikin bocah. Berapa tuh? Jadi berapa tuh? 5. 1 lagi dekat pilot. Gua nggak tahu tuh Islam atau bukan, pokoknya lu Hindu atau Buddha, lu jaga ini tuh. 1 lagi sebelah gua. Enak tuh ya. Tidur tenang. Lalu mereka bilang, baik, siap laksanakan. Setelah selesai, semua bubar. 1 nemenin gua. Gitu. Saya mah ngomong gitu terus sekali. Setiap kali tidur juga gitu. Malaikat turun, jaga gua. Besok bangunin jam 4. Kan orang biasa nggak gitu. Tuhan, besok bangunin saya jam 4. Saya mau tidur Tuhan. Jaga toko saya. Tuhan ini.
Astaga, lu tidur, gue suruh jagain. Jadi dengar ya saudara, iblis itu tidak takut sama Alkitab, sama firman yang diperkatakan. Makanya jangan salah menggunakan. Semua bilang amin. Kalau salah menggunakannya, jadi salah kaprah. Ada cerita, jadi ingat. Di sebuah kampung, saudara sekali, daerah primitif zaman dulu, ada kakek nenek punya anak perempuan sama mantunya. Kakek nenek anak perempuan sama mantunya. Sudah gak ada lagi. Suatu ketika saudara waktu pas di nyangkul, anak lakinya ketemu cermin. Tahu gak cermin? Kaca. Dia senang. Lihat, wih ada temen. Nangkap gak? Wih ada temen gitu-gitu. Dia ketawa, kan ketawa. Bener gak sih? Kan dia gak tahu. Umpetin lagi. Sampai istrinya curiga. Ada apa nih? Dia tadi ketawa-ketawa sendiri sedikit kan gitu, senang senyum gitu ya. Terus gini-gini. Dia pikir punya teman. Curiga. Suaminya pergi, dia cari. Pas dia lihat, pantas ada cewek di sini. Kurang ajar, ada cewek. Nangkap gak? Padahal dia sendiri. Ribut cerita sama mamanya. Ma, celaka ma. Itu suamiku udah punya cewek. Mana buktinya nih? Pas dia lihat, ya nenek-nenek. Betua. Bener ya? Akhirnya ada apa sih ini? Anak mantu tuh. Itu ribut, katanya ada cewek cantik. Dia tua. Coba sini. Ya, ini mah nenek yang ngerewek. Ini kakek-kakek katanya. Karena gak bisa gunain ini, jadi ingat tuh. Saya punya supir. Supir saya. Karena orang kampung. Kan. Maaf ya saudara. Kan saya kan pelayanan kalau di mana tuh. Bram di mana Bram ngomong? Ciputra. Kan ada sprinkler. Tahu sprinkler tuh kalau buang air tuh ada kan yang disemprot. Dia nggak ngerti. Dia naik. Jadi dia bukan duduk di sprinklernya, disemprot dia muncrat ke situ. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kan mestinya kan duduk begini. Dia jongkok. Terus gimana? Ya saya semprot Pak. Muncrat semua ke sana. Yang muncrat apanya? Ya ikut sama Waduh saudara. Lah itu kan orang yang nggak tahu cara mempergunakannya. Ih nggak percaya. Saya pernah waktu itu KKN. Saya kan masuk Unpad tahun 72. Kira-kira 3 tahun kemudian 75 lah. Ada studi ekskursi pergi ke kampung gitu. Pedalaman. Saudara tahu, besok pagi saya lihat itu yang punya rumah tempat tinggal di tempat lagi niup vetroma. Kenapa Pak? Itu paru-paru tidak mati-mati. Kan saya tahu, sampai lebaran monyet tidak akan mati. Vetromak ditiup, ngerti gak? Karena apa? Ya salah menggunakannya. Ngerti loh sekalian? Makanya kalau buka firman Tuhan mesti cara benar. Coba buka. Yesaya pasal 6 ayat 1. Yesaya pasal 6 ayat 1. Gak ketemu ya? Memang gak ada kok. Nggak ada, kita benci yang ada. Lu cari sampai barang monyet. Yang ada kitab Agus. Makanya ada orang Kristen. Saya pernah di gereja lama. Nggak ada kitab benci yang ada. Lu cari cuma ada. Saya pernah waktu keluar dari Plaza Sentral. Ini guyon ya. Ya guyon tapi serius. Setelah keluar, ada ibu datang. Pak, tadi Bapak khotbah ada kitab Keluaran. Itu benar ada kitab Keluaran. Saya, Bu, Ibu dulu latar belakangnya orang Chinese, Buddha. Bukan Pak, saya Katolik. Oh, ada di Alkitab ada Keluaran, kemasukan juga ada. Kebobolan, kecolongan juga ada. Itu innocent. Oh, itu ya Pak, saya ulang aja. Gila tuh. Itu yang namanya bukan Alkitab nggak pernah dibuka. Nanti harus kayak bukan saudara kan dibuka. Kadang-kadang nanti harus kayak. Makanya saya beritahu pada saudara gali firman. Firman yang datang dari mimbar mah enak. Saudara tinggal tekan gitu kan. Saudara harus belajar gali sendiri. Nanti bahkan saya nggak pinter. Saudara dengar firman sampai di rumah dibahas lagi. Kan firman Tuhan bilang gini, menjelang akhir zaman orang Israel waktu pas hari ke-6 kan ambil mana double. Ngerti kan?
harus ambil double, ngerti kan? Karena besoknya nggak ada lagi. Nah, kita kan sekarang hidup pada zaman harus ambil double. Ambil double itu gimana? Nah, lihat, saudara dengar saya khotbah, setelah pulang dengar lagi pendeta lain khotbah, itu double kan? Nah, ini, saudara habis dari sini makan mie, lalu turun, saudara makan gado-gado, double nggak? Enggak lah. Belum bisa. Habis makan mie lagi itu baru double. Saudara dengar firman Tuhan dari saya, lalu dengar firman Tuhan dari Pak Meki, itu bukan double. Habis dengar dari saya, di rumah yang saya sampaikan dibuka lagi, itu double. Mengerti saudara sekalian ya? Makanya bila firman mesti ngerti, saya baca, makin saya baca, makin ngerti, makin mudah. Oh gini. Nah kalau saudara sekalian, pantas begini. Kenapa orang Israel waktu perang lawan tembok Yeriko yang besar bisa menang, lawan kota Ai kalah? Berarti kalah menang itu bukan tergantung dari besar kecilnya musuh. Menang atau kalah tergantung ada penyertaan Tuhan atau enggak. Ngerti saudara? Saudara berkata saya bisa ujian sarjana kok bisa lulus ya, tapi ujiannya begini gak lulus. Kenapa ya? Bukan karena lu pintar atau lu goblok, karena ada tidaknya penyertaan Tuhan. Semua bilang ya, belajar kenal. Dari kenal, saudara nanti akan tahu. Belajar ngerti firman nanti akan ngerti. Ya, Tuhan berkati ya. Sederhana aja supaya nggak repot-repot. Saya mau kasih tahu saudara, nanti malam saya khotbah mengenai tabut perjanjian. Ini penting sekali. Kalau saudara mau dengar, saudara buka aja di Instagram, saya siarin. Ya, ini juga saya siarin. Karena banyak yang mau dengar ya. Tuhan berkati ya. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita nyanyi tadi apa ya? Yang tadi setelah ini. Ya ku pandang wajahmu. Ya pujikan. Ku pandang wajahmu dan berseru. Yuk kita bangkit berdiri.